Pemirsa, pasca teroris Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah, Turki kerahkan ratusan kendaraan lapis baja dan puluhan tank baja. Zionis Israel mendapat tanda bahaya baru dari meningkatnya aktivitas militer Turki di Suriah. Turki mulai mengerahkan 250 kendaraan lapis baja dan 20 tank ke Suriah Selatan. Pengerahan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung setelah Israel melancarkan serangan udara ke Suriah. Penasihat Korps Garda Revolusi Iran Muhammad Reza Nakhdi menyatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah keutuhan wilayah negara Iran. Nakhdi juga menambahkan bahwa posisi strategis Selat Hormuz menjadi kartu as ekonomi dan militer Iran yang tidak tergantikan. کسی که این جنگ رو شروع کرده بیان میکنه من میخوام چه بکنم پیروزی زمانی میتونه حاصل بشه و موفقیت زمانی میتونه ادعا بشه که کسی که هدفی رو مشخص کرده به هدف خودش رسیده باشه. دو تا هدف اصلی در جنگ دولت امریکا اعلام کرده و اونم این که نظام ایران رو براندازی کنن و ایران رو تجزیه کنن. این هدف اولیه بوده. این هدف تو همون بعد به خودش شکست خورد. تصور خیلی کوتاه‌بینانه طبق همون خصوصیتی که عرض کردم اینها داشتن که ظرف 3 روز 4 روز مثلا نظام ایران رو براندازی میکنن و مثلا ایران رو تجزیه میکنن. یعنی تصور خیلی واهی. Pemirsa, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel memasuki babak baru. Ya, ketiga negara ini terus galang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat Amerika Serikat, Israel, dan Iran saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini Iran mendekati Irak. Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Pemirsa, perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mendesak Selat Hormuz agar segera dibuka kembali. Ya, dalam pernyataannya, Majid Al-Ansari juga mendukung agar negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dapat kembali berjalan untuk meredakan krisis regional. الجهد الحالي
هو منصب على نزع الفتيل الأزمة الحالية. نحن هنا نتحدث بكل وضوح عن التصعيد الذي تم بعد في خلال الفترة الأخيرة، وتضمن طبعا ما حدث من كسر وقف إطلاق النار والتهديدات في مضيق هرمز وإعادة إغلاق مضيق هرمز وكل ذلك. ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات. Pemirsa, sebuah pesawat KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat melakukan pengisian bahan bakar untuk jet tempur F-16 di tengah patroli udara di Timur Tengah. Militer Amerika Serikat secara rutin menggelar patroli udara di Timur Tengah menggunakan aset strategis jet tempur F-16 serta pesawat tanker bahan bakar KC-135. Patroli ini untuk mengawasi jalur pelayaran vital, merespons ketegangan dengan Iran, dan mengamankan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Selain itu, pengoperasian jet tempur F-16 yang didukung pesawat tanker untuk memperpanjang jangkauan patroli di sekitar Selat Hormuz. Pemirsa, Angkatan Udara China mengerahkan sejumlah pesawat tempur untuk menggelar latihan militer di benua Afrika. Pesawat tanker YY-20A dan 2 jet tempur J-16 lepas landas dari China menuju ke Mesir. Pesawat Angkatan Udara China berhasil melintasi 2 benua sejauh 6.000 km dalam waktu 9 jam. Latihan militer Eagle of Civilization Session 2026 dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Bahkan latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan militer Tiongkok dalam memindahkan kekuatan udara secara cepat. Pengerahan ini juga menandai pertama kalinya jet tempur J-16 China diterbangkan ke Afrika. Pemirsa, tentara teroris Israel dan juga pemukim ilegal Yahudi menyerang dan juga menangkap sejumlah warga di tepi barat Palestina. Serangan militer Zionis dan warga Israel setidaknya melukai 19 warga Palestina. Pasukan penjajah menembak dan melukai warga Palestina yang mencoba memasuki Yerusalem Timur. Serangan terhadap pekerja Palestina ini terjadi hampir setiap hari. Di masa Feryata, Hebron, seorang pria lanjut usia dipukuli hingga babak belur oleh pemukim Zionis bersenjata. Sebelumnya, pelaku menyerbu rumah korban dan merusak isinya. 50 jenazah warga Palestina termasuk anak-anak akhirnya dimakamkan secara massal pada hari Kamis. Ya, proses evakuasi jenazah berhasil dilakukan usai tertimbun reruntuhan selama 3 tahun. Warga Gaza menggelar pemakaman massal 50 jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel, termasuk lebih dari 20 jenazah anak-anak. Jenazah berhasil dievakuasi setelah tertimbun reruntuhan rumah-rumah selama hampir 3 tahun. Evakuasi dilakukan dari sejumlah wilayah seperti Tel Al-Hawa, Az-Zaitun hingga Al-Shati. Proses evakuasi jasad korban selama 800 jam berlangsung di tengah keterbatasan alat berat.
Seluruh jenazah kemudian dikumpulkan di halaman kompleks medis Ashifa. حتى هذه اللحظة الطواقم تعمل في الميدان، هناك جهود مستمرة لن تتوقف طالما هناك مشروع موجود مع الصليب الأحمر. ما إن ينتهي المشروع ستتوقف عمليات الانتشال. يتم التعرف على الضحايا، ربما من الملابس، ربما من بعض العائلات التي تستطيع أن تتعرف على أبنائها تتعرف، لكن المعظم هم عبارة عن رفات. Rekaman video menunjukkan jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat termasuk keluarga dan kerabat korban berkumpul di sekelilingnya memegang spanduk bergambar para korban. Para pelayat pun kemudian beramai-ramai membawa seluruh jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan. Media Gaza melaporkan pada Oktober 2025, sekitar 9.500 warga Palestina dilaporkan hilang sejak awal perang, termasuk orang-orang yang diyakini masih berada di bawah reruntuhan. Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan Lebanon Selatan, Kfar Roumen, dan dataran tinggi Ali Al-Taher. Pesawat tempur penjajah Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini berlangsung di tengah ketegangan lintas batas yang terus memanas dan berulangnya gempuran di Lebanon Selatan meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut.